Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Mas Robi 98. Kali ini kita berbicara money politik atau politik uang, di mana masyarakat atau masyarakat awam mengenal bahwa politik uang ini suatu sistem yang sudah membudaya di dalam perpolitikan nasional kita Indonesia. Nah, namun sebelum kita jauh lebih dalam, silahkan teman-teman dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini, semoga bermanfaat dan dapat memberikan edukasi politik kepada kita. Nah, di mana masyarakat awam seperti kita melihat politik ini sebagai sesuatu hal yang tidak baik. Dan pertama sekali kita mendengar kata politik, yang paling pertama terlintas dalam pikiran kita adalah hal yang tidak baik. Nah, oleh karena itu kita melihat ada apa dengan politik, ada apa dengan sistem politik. Tentu ada yang tidak baik, ada yang tidak benar. Nah, dimana kalau kita mengenal politik sebenarnya itu adalah suatu hal yang sangat baik, dimana di sekeliling kita itu tidak bisa terlepas dari politik, khususnya di dalam setiap kebijakan pemerintah dalam mengatur semua sendi-sendi kehidupan masyarakat. Nah, kembali lagi kepada money politik, kita melihat bahwa money politik adalah suatu hal yang mencederai politik. Dan ya, sering saya katakan bahwa politik uang ini adalah virus yang merusak nama politik. Nah, sehingga perlu kita pahami jika politik ini sebetulnya adalah suatu hal yang baik. Jika melihat konsep politik, konsep dasar dari politik ini di mana menciptakan dan melihat negara ini dan mengatur negara ini di dalam khususnya pemerintahan, bagaimana melihat negara ini sebagai suatu fenomena yang harus kita maknai sebagai suatu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun kembali lagi ke topik money politik ini, money politik atau politik uang, di mana hal ini terjadi di dalam setiap kontestasi politik, khususnya di dalam pemilihan umum, di mana di dalam kontestasi politik kaitannya dengan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa, baik itu pemilihan kepala negara, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan legislatif. Di situ ruang bagi mereka yang tidak punya finansial itu sangat kecil, bahkan sangat sulit, karena sistem ini terus terjaga, di mana dimulai dari partai-partai penguasa, partai politik. Para partai politik mencari para kader yang punya finansial besar. Oleh karena itu, dampak dari money politik ini kepada kehidupan masyarakat langsung itu sangat nyata. Di mana janji-janji politik di awal-awal itu sangat sering membuat masyarakat ini suatu kesadaran yang tidak bisa kita hindari, karena ini berulang-ulang setiap 5 tahun sekali ini terjadi. Sehingga kita patut syukuri ada beberapa komunitas di dalam masyarakat itu mulai bergerak melihat bahwa money politik ini adalah suatu penyakit, ya, atau suatu virus yang mencederai politik kita. Dan ruang bagi mereka yang punya kapasitas, mereka yang punya keahlian di dalam politik ini semakin sulit. Di mana mereka yang kaya, mereka yang punya banyak finansial akan semakin berkuasa, dan mereka yang mungkin punya kemampuan dan punya pemahaman tentang konsep politik dan punya kemauan untuk menerapkan politik baik, itu tidak bisa menjadi pemimpin. Dan kembali lagi kepada kita semuanya, bukan hanya mereka aktor politik, tetapi juga kepada pada masyarakat semuanya. Nah, di mana
di dalam setiap seminar politik itu seringkali diucapkan dan muncul pertanyaan, apakah si penerima uang, apakah masyarakat yang salah atau aktor politiknya? Ini tidak bisa kita pilih di situ, karena kita lebih melihat secara intelektual bahwa sistem politik yang salah, bahwasanya semua lembaga-lembaga yang punya kapasitas, yang punya fungsi di dalam memberantas ketidakbaikan ini atau pelanggaran ini, penyimpangan ini, dalam hal ini misalnya Bawaslu, ini tidak bisa kita jamin bahwa Bawaslu bisa efektif. Efektivitas dari Bawaslu ini walaupun ya tidak semuanya, ini masih dipertanyakan, dan profesionalisme Bawaslu itu masih sangat kurang, sehingga kembali lagi kepada awal tadi bahwa melihat politik itu tidak bisa kita salahkan mereka yang berpendapat bahwa politik ini kotor, karena ya jika kita melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan, fenomena-fenomena politik ini ya tidak bisa kita hindari bahwa memang betul bahwa politik ini masih salah, masih banyak yang tidak benar. Nah, ya, sekarang ini kita akan memasuki kita akan menghadapi kontestasi pilkada. Nah, kita akan lihat saja apa yang akan terjadi. Mereka ya mulai dari sekarang mereka akan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, dan uang yang akan digunakan itu ya uang untuk yang seharusnya untuk rakyat, tetapi itu kan dikumpulkan bagi petahana. Mereka akan kumpulkan itu untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat. Nah, masyarakat itu mempunyai kesejahteraan sementara, di mana uang 1 juta per orang misalnya, untung baik kalau 1 juta, tapi 100.000, 200.000 itu hanya bisa digunakan dalam 1-2 hari. Sementara yang diharapkan dalam politik itu memilih pemimpin itu untuk masa depan, 5 tahun ke depan. Inilah yang harus kita sadari, bahwa sistem politik ini masih banyak yang salah. Para pemangku kebijakan, para pemegang kekuasaan ini menciptakan suatu skenario di dalam suatu komunitas di dalam politik yang tidak bisa diterobos, susah sekali. Nah, kembali lagi ke tadi ya, konsep dasar dari politik menciptakan pemerintahan yang baik, good government. Ini tidak dapat tercapai oleh karena sistem di dalam politik itu salah, dan awal-awal pemilihan pemimpin itu sudah salah, melalui hal-hal yang tidak baik, menghalalkan segala cara, tidak memperhatikan etika-etika politik. Inilah menjadi fenomena di dalam politik yang tidak bisa kita hindari, dan fakta-fakta ini terus terjadi berulang-ulang. Masyarakat itu sadar bahwa ini tidak baik, tetapi bagaimana ketika kontestasi itu datang lalu kemudian dibagikan kepada mereka tidak bisa menghindar. Mereka tidak punya pekerjaan, ekonomi mereka rendah. Inilah yang menjadi pergumulan kita dan menjadi masalah besar di dalam tubuh politik itu. Nah, kenapa ini terus terjadi? Kenapa ini terus dipelihara? Nah, inilah menjadi tanggung jawab besar kita sebagai generasi. Ya, teman-teman di luar sana yang punya kemampuan di dalam kemampuan kepemimpinan tinggi itu tidak punya ruang. Mereka akan tersingkir dengan sendirinya karena dikalahkan oleh uang. Uang inilah yang menjadi musuh di dalam politik dan menjadi virus besar di dalam perpolitikan tanah air.